Kamu mengklik video ini karena jauh di dalam dirimu kamu tahu. Kamu tidak mau suatu hari nanti bangun dan sadar ternyata kamu menjalani hidup yang salah. Bukan karena satu keputusan besar, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang kamu biarkan. Lewat kompromi diam-diam, lewat kebohongan kecil yang kamu katakan agar bisa diterima, lewat kebenaran yang kamu abaikan demi merasa aman. Sampai akhirnya, kamu menatap cermin dan tak lagi mengenali siapa dirimu sebenarnya. Itu bukan takdir, itu pola. Dan Nietzsche, dia sudah melihat ini sejak lama. Di balik amarahnya, di balik kepahitannya, ada satu pesan penting. Kamu akan belajar sekarang, atau kamu akan menyesal nanti. Dan kalau kamu masih menonton ini, berarti kamu masih punya waktu. Kamu tidak pernah benar-benar diajari cara berpikir. Kamu hanya diajari cara patuh. Dari kecil, kita dibentuk untuk ikut aturan. Angkat tangan, duduk diam, hafalkan, dan terus mengulanginya. Jarang sekali ada yang bertanya, menurutmu gimana? Tapi yang diajarkan cuma satu hal. Apa yang harus kamu pikirkan? Dan yang lebih parah, kamu malah dipuji saat kamu nurut dan ikut arus. Ini adalah awal dari matinya jiwa manusia yang sejati, karena orang-orang di sekitarmu tidak peduli apakah kamu berpikir atau tidak. Yang mereka inginkan cuma satu. Kamu setuju. Akhirnya, banyak orang tumbuh besar mengira bahwa taat itu sama dengan pintar. Mereka jadi ahli meniru kesuksesan orang lain, mengikuti aturan, dan melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tapi saat seseorang kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan, mereka bukan cuma kehilangan kebebasan, mereka kehilangan jati diri. Berpikir secara mandiri itu berbahaya, karena itu bisa mengguncang sistem yang sudah ada. Tapi hidup tanpa pikiran yang benar-benar berasal dari diri sendiri, bukanlah kehidupan. Itu cuma pertunjukan dalam cerita orang lain. Dan kebanyakan orang baru sadar kalau mereka tidak pernah benar-benar ambil keputusan sendiri, saat mereka udah terlanjur hidup di jalan yang bukan pilihan mereka. Kebenaran kedua, kebanyakan orang lebih memilih rasa nyaman daripada kebenaran. Kalau kamu tunjukkan kebenaran ke banyak orang, mereka tidak akan berterima kasih. Mereka justru akan menolakmu, karena kenyamanan itu bikin ketagihan. Nyaman itu hangat, familiar, dan bisa ditebak. Sedangkan kebenaran seringkali pahit, menyakitkan, dan tidak enak diterima. Orang-orang sering berpura-pura mencintai kebenaran, padahal yang mereka cari cuma penghiburan. Mereka bukan ingin dibangunkan, mereka hanya ingin ditenangkan. Jadi, mereka mengelilingi diri dengan jawaban-jawaban mudah, slogan yang bikin tenang, dan opini-opini dari kelompok yang sepemikiran. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Tapi kebenaran tidak peduli apakah kamu takut atau tidak. Ia tidak akan berubah hanya karena perasaanmu. Kebenaran menunjukkan dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang kamu harapkan. Dan kebanyakan orang gak sanggup menghadapi itu. Akhirnya, mereka memilih untuk pura-pura tidak tahu, sibuk cari hiburan, atau hidup dalam khayalan. Sampai akhirnya, suatu hari kebenaran tetap datang dan menghancurkan kenyamanan mereka. Dan di saat itu, biasanya mereka sadar bahwa mereka sudah terlambat. Kebenaran ketiga, apa yang menyakitimu, seringkali justru yang membuka siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang menghindari rasa sakit seolah itu racun, tapi sebenarnya rasa sakit itu seperti cermin. Satu-satunya cermin yang benar-benar bisa memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Dia bilang, hidup itu menderita. Dan untuk bertahan, kamu harus menemukan makna di balik penderitaan itu. Apa yang kamu takuti, menunjukkan apa yang paling kamu genggam, apa yang membuatmu hancur, menunjukkan apa yang sudah lama kamu abaikan, apa yang kamu lawan, menunjukkan siapa kamu sebenarnya di matamu sendiri. Tapi sayangnya, kebanyakan orang lebih memilih menutupi rasa sakit daripada mendengarkannya. Tapi rasa sakit tidak akan pergi, ia hanya menunggu. Ia tumbuh, dan pada akhirnya, ia akan memaksamu untuk berhadapan langsung dengannya. Tapi sebenarnya dalam rasa sakit itulah
kita benar-benar bisa mengenal diri sendiri. Rasa sakit harus dihadapi langsung, karena hanya dengan menghadapinya, kamu bisa menjadi lebih kuat dari apapun yang pernah melukaimu. Sayangnya, kebanyakan orang baru menyadari bahwa rasa sakit bukanlah musuh. Setelah bertahun-tahun mereka habiskan hanya untuk menghindarinya. Kebenaran keempat, kerumunan jarang benar tapi selalu paling ribut. Ada sesuatu yang terasa nyaman dari ikut arus. Kerumunan memberi kamu identitas, tujuan, dan rasa yakin. Kamu merasa aman karena semua orang percaya hal yang sama. Tapi kerumunan itu bukan bijak. Kerumunan itu cuman bising. Ia tidak berpikir, ia hanya bereaksi. Ia tidak mempertanyakan, ia hanya mengulang. Dan semakin banyak orang yang ikut, semakin berbahaya jadinya. Kegilaan pada individu itu langka, tapi dalam kelompok, partai, negara, bahkan zaman, itu justru jadi hal biasa. Kebanyakan orang baru sadar terlambat bahwa mereka membangun hidup berdasarkan persetujuan dari orang-orang yang sebenarnya sama bingungnya dengan mereka. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari pengakuan. Mereka tidak memperjuangkan sesuatu, mereka hanya menyesuaikan diri. Dan inilah tragedinya. Saat akhirnya mereka sadar bahwa kerumunan itu salah, mereka sudah kehilangan jati diri demi diterima. Kalau kamu ingin menjalani hidup yang benar-benar milikmu sendiri, kamu harus berani mengecewakan kerumunan. Dan kebanyakan orang nggak cukup berani untuk itu, sampai waktu mereka habis. Kebenaran kelima, kebaikan tanpa kekuatan hanya akan menjadikanmu sasaran. Sejak kecil, mungkin kamu diajari untuk jadi baik, sopan, ramah, dan murah hati, tapi tidak mengagungkan kebaikan yang buta. Tanpa kekuatan, kebaikan bisa berubah menjadi kelemahan. Karena para pemangsa tidak menghargai kebaikan, mereka justru memanfaatkannya. Orang yang serakah tidak berhenti hanya karena kamu baik. Justru mereka akan ambil lebih. Dunia ini tidak memberi hadiah untuk kelembutan. Dunia memberi ruang bagi mereka yang punya rencana. Orang lemah selalu terpaksa berbohong. Kenapa? Karena tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak bisa jujur. Kamu menekan kebutuhanmu sendiri, menyembunyikan batasanmu, mengecilkan suaramu, demi menjaga kedamaian. Padahal damai tanpa kekuatan bukan damai. Itu tunduk. Orang yang baik dan kuat, mereka bisa mengubah hidup banyak orang. Tapi orang yang cuman baik, biasanya hanya dimanfaatkan, ditinggalkan, dan dilupakan. Dan kebanyakan baru sadar, setelah bertahun-tahun dikhianati, oleh teman, oleh keluarga, bahkan oleh diri mereka sendiri. Sekarang kamu sudah dengar 5 peringatan ini, 5 kebenaran yang sayangnya, kebanyakan orang baru sadari setelah mereka membayar harga yang mahal, tapi ini baru permulaan. Karena 4 kebenaran berikutnya jauh lebih gelap. Mereka akan menjelaskan kenapa disiplinmu sering hilang, kenapa sisi gelap dirimu terus merusak langkahmu sendiri, dan kenapa orang-orang yang bilang mendukungmu justru menjauh saat kamu benar-benar mulai sukses. Bagian selanjutnya akan terasa lebih pribadi, lebih tidak nyaman, dan jauh lebih nyata. Kalau kamu merasa siap, kita lanjut. Kebenaran keenam, disiplin bukan motivasi. Disiplin adalah bentuk dari penghargaan terhadap diri sendiri. Banyak orang mengejar motivasi seolah itu kunci ajaib. Mereka menunggu mood yang pas, suasana yang sempurna, atau kutipan inspiratif yang bisa mendorong mereka maju. Tapi justru itu pemahaman yang salah. Orang yang masih menunggu motivasi sebenarnya sudah menyerahkan kekuatannya sendiri. Disiplin bukan tentang budaya kerja keras yang toksik atau hukuman terhadap diri sendiri. Disiplin adalah soal integritas. Ia percaya kemampuan seseorang untuk tetap bertindak meski sedang enggak mood, apalagi saat keadaan sulit, adalah bentuk paling murni dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Coba pikirkan, kamu sikat gigi bukan karena sedang termotivasi, tapi karena itu bagian dari kebutuhanmu. Kamu menjaga batasanmu, bukan karena itu mudah, tapi karena itu penting buatmu. Disiplin bukan soal suasana hati.
Disiplin lahir dari makna. Kalau tindakanmu selalu tergantung pada perasaan saat itu juga, kamu sedang membangun hidup di atas pasir. Tapi, kalau kamu bertindak berdasarkan nilai dan prinsipmu, bahkan di hari-hari sulit, kamu akan jadi pribadi yang kokoh, yang bisa diandalkan, yang tak tergoyahkan. Sayangnya, kebanyakan orang baru sadar setelah bertahun-tahun kehilangan peluang, gagal mencapai tujuan, dan mengkhianati diri sendiri. Mereka pikir mereka punya masalah motivasi, padahal yang mereka alami adalah masalah penghargaan terhadap diri sendiri. Kebenaran ketujuh, orang akan mendukungmu sampai kamu mulai mengancam identitas mereka. Semua orang suka melihat kamu berkembang, selama kamu tidak melampaui mereka. Selama perubahanmu tidak mengguncang zona nyaman mereka, status mereka, atau cerita yang diam-diam mereka yakini tentang diri sendiri. Kebanyakan orang memang tidak secara sadar ingin kamu gagal, tapi mereka juga tidak benar-benar ingin kamu berubah, melebihi peran yang sudah mereka tetapkan untukmu. Kenapa? Karena pertumbuhanmu memaksa mereka melihat kenyataan bahwa mereka sendiri sudah lama berhenti berkembang. Keberhasilanmu membuat alasan-alasan mereka terlihat. Transformasimu mengganggu keseimbangan yang mereka anggap aman. Itulah sebabnya, saat kamu mulai tegas menjaga batasan, mulai mengejar impian, atau mulai menyuarakan kebenaranmu sendiri, beberapa orang tidak akan ikut bersorak. Mereka akan menjauh, mereka akan mengejek, mereka tiba-tiba merasa kamu nggak sefrekuensi lagi. Tapi ini bukan berarti kamu salah. Ini berarti kamu berhenti mengecilkan diri demi kenyamanan mereka. Kebanyakan orang baru menyadari ini setelah kehilangan hubungan yang mereka kira akan bertahan selamanya. Tapi hubungan itu dibangun atas dirimu yang lama, versi dirimu yang tidak berubah, dan versi itu sudah pergi. Kebenaran ke-8, bayangan gelap dalam dirimu akan menghancurkanmu jika terus kamu abaikan. Setiap orang punya sisi gelap, bagian dari diri yang disembunyikan sejak kecil, amarahmu, rasa malumu, iri hatimu, egoismu. Semakin kamu menekan sisi gelapmu, semakin besar kekuatannya. Semakin kamu menolak bagian dari dirimu sendiri, semakin besar pengaruhnya atas hidupmu. Ia meresap ke dalam keputusanmu, nada bicaramu, bahkan keinginan-keinginan impulsifmu. Ia berbisik di dalam kepalamu saat semuanya mulai berjalan baik. Ia meledak keluar justru saat kamu hampir menemukan kedamaian. Banyak orang pikir jadi baik itu berarti jadi tidak berbahaya. Tapi kekuatan sejati datang bukan dari menyembunyikan sisi gelapmu, melainkan dari mengakuinya, memahami, dan menyatukannya ke dalam dirimu dengan sadar. Karena seseorang yang mengenali sisi gelapnya, tidak akan dikendalikan olehnya. Bayangkan bayangan gelapmu seperti anak kecil yang dikurung di ruang bawah tanah. Semakin lama diabaikan, semakin keras ia berteriak dan semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Tapi begitu ia dilihat, didengar dan dipahami, ia berhenti menjadi monster. Ia justru bisa jadi sekutumu. Sayangnya, kebanyakan orang baru menyadari ini setelah mereka menghancurkan sesuatu yang mereka cintai. Dan baru terlambat mereka sadar, yang menghancurkan itu bukan hidup, tapi bagian dari diri mereka sendiri, yang selama ini mereka tolak untuk hadapi. Kebenaran ke-9, kamu tidak bisa berpikir jernih kalau kamu terus berusaha menyenangkan semua orang. Salah satu jebakan paling halus dalam hidup adalah jadi people pleaser. Kelihatannya baik, rasanya aman, tapi sebenarnya itu hanya sebuah topeng. Karena saat kamu lebih mementingkan ekspektasi orang lain daripada kejujuran dirimu sendiri, kamu mulai kehilangan kejernihan berpikir. Kamu mulai meragukan setiap kata yang keluar. Kamu terlalu banyak mikir dalam mengambil keputusan. Kamu pelan-pelan menumpulkan instingmu sendiri. Menyenangkan orang bukanlah kebaikan. Itu ketakutan yang menyamar. Takut ditolak, takut konflik, takut sendirian. Dan ini bagian paling menyedihkan. Semakin kamu menyenangkan orang lain, semakin mereka tidak benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Untuk benar-benar mengenal diri sendiri,
Kamu harus rela mengecewakan orang lain. Bukan karena kamu kejam, tapi karena itu perlu. Karena hidup yang benar-benar jujur dengan diri sendiri pasti akan bertentangan dengan harapan orang lain terhadapmu. Kebanyakan orang baru sadar ini setelah bertahun-tahun ketika mereka mulai bertanya, "Kenapa nggak ada yang benar-benar kenal siapa aku?" Jawabannya, ya karena kamu sendiri yang melatih mereka untuk mencintai peranmu, bukan dirimu yang asli. Dan saat akhirnya kebenaranmu menuntut untuk ditampilkan, orang-orang di sekitarmu mungkin tidak akan mengenalinya, atau lebih buruk lagi, mereka akan membencinya. Sekarang kamu sudah mendengar 9 kebenaran, dan masing-masing seperti teriakan pelan dari dirimu di masa depan, memperingatkan tentang apa yang akan terjadi jika kamu terus mengabaikannya. Tapi ini belum selesai, karena di 4 kebenaran terakhir, kita akan menyelam lebih dalam lagi. Kita akan bicara soal kenapa kamu masih merasa kosong, meskipun sudah melakukan segalanya dengan benar. Kenapa perhatian orang kini menggantikan makna? Dan bagaimana memandang kematian? Bukan sebagai akhir, tapi sebagai cermin. Bagian akhir ini akan menantangmu. Bukan cuma untuk berpikir, tapi untuk berubah. Yuk kita lanjut. Kebenaran ke-10. Kamu masih bisa merasa kosong, bahkan setelah melakukan semuanya dengan benar. Sejak kecil kita diajari, kalau kamu centang semua daftar kehidupan ideal, dapat gelar, punya pekerjaan, menikah, hidup tenang, tidak bikin masalah, maka kebahagiaan akan datang. Tapi Nietzsche sudah sejak dulu melihat kehampaan di balik janji-janji itu. Nietzsche percaya bahwa melakukan segalanya dengan benar justru seringkali tidak membawa kebahagiaan, tapi keputusasaan yang diam-diam. Kenapa bisa begitu? Karena kamu bisa mengikuti semua aturan dari masyarakat, tapi akhirnya tetap hidup dalam versi hidup yang bukan milikmu. Dan ketika kamu akhirnya sampai di titik itu, setelah bertahun-tahun pengorbanan, kamu berharap ada rasa puas. Tapi yang datang justru pertanyaan yang menghantui. Kenapa aku tetap merasa kosong? Nietzsche memperingatkan bahwa kekosongan seperti ini datang karena kita sering tertukar antara struktur dan makna sejati. Kita mengganti kebenaran dari dalam dengan pengakuan dari luar. Kita lebih sibuk memenuhi ekspektasi daripada menjelajahi keinginan hati sendiri. Kebanyakan orang baru menyadari hal ini ketika semuanya sudah terlambat, saat hidup mereka sudah terbentuk, saat terlalu banyak yang harus diubah, dan akhirnya mereka memilih untuk mati rasa atau memulai semuanya dari awal. Tapi ada jalan lain. Berhentilah bertanya apa yang seharusnya aku lakukan, dan mulai bertanya apa yang benar-benar menjadi bagianku. Disitulah jalan keluar dari kehampaan itu. Bukan dengan lebih banyak usaha, bukan dengan lebih banyak prestasi, tapi dengan lebih banyak kejujuran pada diri sendiri. Kebenaran ke-11, makna itu langka, dan perhatian bukanlah pengganti yang sepadan. Kita hidup di dunia yang kecanduan untuk dilihat, like, view, share. Semua itu terasa seperti punya arti, tapi Nietzsche akan berkata, itu bukan koneksi, itu pertunjukan. Perhatian itu murah, makna itu sakral. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengejar perhatian, saat sebenarnya mereka sedang kelaparan akan makna. Kenapa begitu banyak orang melakukannya? Karena perhatian lebih cepat didapat, terlihat oleh banyak orang, dan langsung mendapat respon, tapi itu kosong. Dan ketika sorotan itu memudar, seperti yang selalu terjadi, apa yang tersisa? Makna sejati tidak datang dari berapa banyak orang yang melihatmu, tapi dari apa yang kamu lihat saat kamu sendirian. Makna muncul saat kamu melakukan sesuatu yang selaras dengan jiwamu, ketika kamu mengucapkan kata-kata yang berarti, meskipun tidak ada yang mendengar. Kebanyakan orang baru memahami ini setelah mereka mendapatkan perhatian, dan tetap merasa tidak dikenal, setelah mereka dipuji, dan tetap merasa tidak terlihat. Dan saat mereka sadar, mereka telah membangun persona yang tidak bisa mereka lepaskan,
dan kehilangan diri mereka yang sebenarnya, yang bahkan belum sempat mereka kenal. Kebenaran ke-12. Kematian bukan pencuri. Kematian adalah cermin. Selama ini kita melihat kematian sebagai pencuri. Ia mengambil waktu. Ia mengambil orang-orang. Ia merusak rencana. Tapi Nietzsche tidak takut pada kematian. Ia justru melihatnya sebagai kekuatan yang memperjelas. Karena saat kamu mengingat bahwa suatu hari kamu akan mati, kamu jadi ingat apa yang benar-benar penting. Kalau kamu harus hidup seperti ini, persis seperti sekarang, berulang-ulang selamanya, apakah kamu rela? Kebanyakan orang tak bisa menjawab iya, dan justru itu intinya. Bagi Nietzsche, kematian bukan musuh. Kematian adalah cermin. Ia menghapus semua kebisingan, semua alasan, semua penundaan. Kematian bertanya, apakah kamu benar-benar menggunakan waktumu atau hanya menyia-nyiakannya? Apakah kamu benar-benar mencintai atau hanya berpura-pura peduli? Apakah kamu sungguh hidup atau hanya bertahan? Kebanyakan orang baru mulai mempertanyakan ini setelah kehilangan seseorang. Saat waktu tidak lagi terasa tak terbatas, tapi berubah menjadi pintu yang perlahan tertutup. Dan saat itulah, hidup yang tidak pernah dijalani mulai terasa lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Kebenaran ke-13. Kebebasan akan menuntut semua hal palsu dalam hidupmu. Ini adalah kebenaran terakhir, dan mungkin yang paling keras. Untuk menjadi benar-benar bebas, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kamu harus berani menghancurkan semua ilusi yang selama ini membuatmu merasa aman. Termasuk persahabatan palsu, kebiasaan pelarian diri, gelar dan jabatan, serta kebutuhan untuk selalu disukai. Kebebasan itu tidak diberikan, kebebasan itu diambil. Dan harganya, segala hal yang tidak tulus, karena kebebasan sejati itu menakutkan. Itu artinya berdiri sendirian dalam kebenaranmu sendiri. Berani bilang tidak, meskipun orang lain kecewa. Tidak lagi butuh untuk diterima, karena kamu sudah merasa cukup di dalam dirimu sendiri. Kebanyakan orang hanya bermain-main dengan kebebasan. Mereka mencoba sedikit, menyelam sebentar. Tapi ketika hal-hal palsu mulai lepas, mereka panik. Karena sesuatu yang sudah familiar, meskipun palsu, masih terasa lebih aman daripada hal baru yang belum pasti. Sampai kamu rela kehilangan semua yang bukan milikmu yang sejati, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sayangnya, kebanyakan orang baru sadar itu setelah bertahun-tahun hidup dalam diam yang penuh penyesalan. Setelah bertanya, kenapa aku merasa asing dalam hidupku sendiri? Sekarang kamu telah mendengar 13 kebenaran. Kebenaran yang menyakitkan, sekaligus membebaskan. Yang kebanyakan orang sadari terlambat, tapi Nietzsche tidak membagikan semua ini untuk membuatmu takut atau malu. Dia menyampaikannya agar kamu terbangun. Karena setiap kebenaran ini adalah persimpangan jalan. Kalau kamu mengabaikannya, kamu akan terus hanyut. Tapi kalau kamu hidup di dalamnya, disitulah kamu benar-benar memulai. Dan mungkin kamu belum siap untuk mengubah semuanya. Itu tidak masalah. Kesadaran selalu datang lebih dulu sebelum tindakan. Tapi jika bahkan hanya satu dari kebenaran ini mengguncang sesuatu dalam dirimu, jangan biarkan itu hilang begitu saja. Tulis di kolom komentar kebenaran mana yang paling menghantammu dan kebenaran mana yang masih kamu tolak dalam hatimu. Dan kalau video ini membuatmu merasa terlihat, jangan ragu untuk subscribe, karena kita sedang membangun ruang untuk mereka yang ingin lebih dari sekedar nasihat permukaan. Untuk orang-orang yang ingin berpikir lebih dalam, merasakan lebih kuat, dan akhirnya hidup dengan cara yang berbeda.